Kita semua manusia itu saudara-saudari dari keluarga kerajaan Allah, di mana kepalanya adalah Allah sendiri sebagai Bapa. Mari kita syukuri panggilan kita yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, mengingat, menyadari, dan menghidupi pandangan bahwa kita adalah keluarga, saudara-saudari. Maka seringkali di dalam ibadah kita juga mendengar ungkapan Romo, pemimpin ibadat, saudara-saudari itu bukan gimik, tapi memang inilah yang kita hidupi. Semua manusia sama, semua manusia sederajat, semua manusia adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk hidup dalam damai sejahteranya. Mari kita bersikap seperti orang Romawi itu, bukan dalam memandang orang lain seperti orang Yahudi, tetapi orang yang penuh iman, kepercayaan akan Tuhan Yesus yang bisa diandalkan, bahkan kalau dia tidak hadir secara fisik. Sabdanya memiliki kekuatan, sabdanya menjadi sumber damai sejahtera bagi kita semua. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke batas bumi. Janganlah takut, lihatlah penebus kita akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, selamat malam. Selamat malam, Mo. Mari kita menghadap Tuhan, bersyukur atas segala anugerah-Nya, sambil mohon agar kita mendapatkan damai sejahtera melalui pengampunan yang selalu ditawarkan kepadanya. Dengan rendah hati kita akui kelemahan dan dosa kita, mohon ampun supaya semakin layak serta dalam perjamuannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, sumber pengharapan kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Semoga kami yang merindukan kedatangan Kristus Putra-Mu, didapatinya berjaga dalam doa dan menyambutnya dengan gembira. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi permai dan mulia, dan hasil bumi akan menjadi kebanggaan serta kehormatan bagi orang-orang Israel yang selamat. Dan semua yang tertinggal di Sion, yang tersisa di Yerusalem, akan disebut kudus. Mereka itu ialah setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas semua pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap, serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan tampak kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan pohon tempat bernaung terhadap panas terik pada waktu siang, dan sebagai perlindungan serta persembunyian terhadap angin ribut serta hujan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di depan pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami.
Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, kutipan tadi sering kita ucapkan sebelum kita menerima sakramen Maha Kudus atau menerima komuni. Mengapa perwira Romawi yang minta supaya hambanya disembuhkan itu mengatakan itu kepada Yesus? Kita tahu pada zaman Yesus, orang-orang yang disebut bukan orang Yahudi, yang sering disebut sebagai orang-orang yang berkebudayaan Yunani, pada masa itu dianggap sebagai orang yang tidak bersih, alias najis. Mendekati orang-orang itu adalah haram. Memasuki rumah orang-orang bukan Yahudi, bagi orang-orang Yahudi, para pemimpin agama pada waktu itu disebut sebagai hal yang tidak baik. Membuat orang Yahudi itu najis. Maka jangan masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Kita ingat mengenai orang perempuan Sirofenisia yang minta supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kebiasaan orang Yahudi, menganggap orang bukan bangsa Yahudi itu setara dengan binatang yang tidak bersih pada zaman itu, ya, anjing. Menyadari hal itu, maka perwira Romawi itu tidak ingin juga Yesus mendapat kesulitan. Maka lebih baik Yesus tidak usah datang. Kami itu seperti anjing, tidak layak didekati. Kami itu tidak setara dengan orang Yahudi dalam mata atau pandangan orang-orang Yahudi. Jadi orang ini memiliki keprihatinan seperti Yesus sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, bagi orang-orang Yahudi yang mendengar bahwa Yesus mau ke rumah perwira Romawi untuk menyembuhkan hambanya, ini mengejutkan mereka semua. Ini sesuatu yang aneh. Seorang rabi, guru Yahudi kok mau mendatangi rumah orang bukan Yahudi, mau menajiskan dirikah? Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini kita juga diingatkan bahwa di dalam kehidupan para pengikut Kristus, orang-orang Kristiani tidak seperti begitu saja seperti orang Yahudi. Orang yang sok saleh, yang merasa kalau bergaul dengan orang lain itu dianggap najis, menganggap orang lain itu kelas 2. Bagi Yesus dan para pengikutnya, kita semua manusia itu setara. Kita semua manusia itu saudara-saudari dari keluarga kerajaan Allah, di mana kepalanya adalah Allah sendiri sebagai Bapa. Mari kita syukuri panggilan kita yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus
mengingat, menyadari, dan menghidupi pandangan bahwa kita adalah keluarga, saudara-saudari. Maka seringkali di dalam ibadah kita juga mendengar ungkapan Romo, pemimpin ibadat, saudara-saudari itu bukan gimik, tapi memang inilah yang kita hidupi. Semua manusia sama, semua manusia sederajat, semua manusia adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk hidup dalam damai sejahteranya. Mari kita bersikap seperti orang Romawi itu, bukan dalam memandang orang lain seperti orang Yahudi, tetapi orang yang penuh iman, kepercayaan akan Tuhan Yesus yang bisa diandalkan, bahkan kalau dia tidak hadir secara fisik, sabdanya memiliki kekuatan, sabdanya menjadi sumber damai sejahtera bagi kita semua. Dengan keyakinan itu, kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita lanjutkan dengan penerimaan para katekumen. Saudara-saudara terkasih, kita hadir di sini untuk merayakan upacara pelantikan katekumen. Dengan gembira kita mendukung para calon katekumen yang bertekad untuk mempersiapkan diri menjadi anggota gereja dan mengikuti Yesus Kristus. Kita yakin bahwa Tuhan sendiri yang membimbing langkah mereka. Semoga hati kita selalu terbuka untuk mengikuti bimbingan Tuhan. Romo yang terkasih, di sini telah hadir 29 calon katekumen yang sedang belajar dalam tahap awal. Sudilah kiranya Romo berkenan melantik mereka untuk diterima sebagai katekumen di paroki katedral dan dipersatukan dengan umat Allah. Terima kasih atas pendampingannya di tahap awal ini dan permohonan agar mereka dilantik menjadi katekumen. Sebelum melantik mereka, saya akan melanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab. Para calon katekumen, apakah yang saudara inginkan dari Gereja Kudus? Kami ingin memiliki iman. Apa yang saudara-saudari harapkan dari iman akan Yesus Kristus? Kami mengharapkan kehidupan kekal. Saudara-saudari ingin beriman dan mengharapkan kehidupan kekal. Kalau begitu, saudara-saudari semua mesti bersedia memenuhi syarat-syaratnya dengan gembira. Pertama, saudara harus percaya kepada Allah Bapa, pencipta alam semesta. Kedua, saudara harus mengakui Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Maka saudara harus mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci dan hidup sesuai dengan teladan semangat Yesus Kristus. Inilah jalan iman yang menuju hidup yang kekal. Bersediakah saudara-saudari menempuh jalan ini di bawah bimbingan Roh Kudus? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari semua. Perkenankan saya bertanya kepada para pembina dan kepada hadirin sekalian, bersediakah saudara-saudari yang hadir di sini menolong para calon katekumen ini menempuh jalan iman untuk menemukan Kristus dan mengikutinya dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas kesediaannya untuk menolong dan mendampingi mereka. Saudara-saudara, barang siapa mau menjadi murid Kristus, ia harus menentang kejahatan dalam dirinya sendiri dan dalam masyarakat di sekelilingnya. Ia harus menolak dengan tegas segala bujukan, rayu, roh buruk, supaya menjadi manusia baru yang dijiwai oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa agar Allah membantu kita dalam perjuangan ini. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkaulah sumber kesucian dan pengajar kebaikan, dengarkanlah doa kami, luputkanlah kami dari segala kejahatan dan dari ajaran sesat yang menolak melakukan ajaran kasih Kristus. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari sikap cepat marah, membenci dan berbuat jahat kepada sesama. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari keinginan kotor dan berbuat cabul. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari dendam, suka memfitnah, menjelekkan dan mencemarkan nama orang lain. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari berbohong, perbuatan curang, dan menipu serta tindakan tidak adil dan tidak jujur. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari sikap malas dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari penyalahgunaan pangkat jabatan dan kedudukan. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari sikap sombong dan ingin berkuasa.
Bebaskanlah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengan kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu dari maut, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Jauhkanlah pengaruh roh buruk dari para calon baptis ini dan usirlah kuasa kegelapan dari hidup mereka. Semoga salib ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan sahabat dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Kristus menguatkan saudara-saudari dengan tanda cinta kasih-Nya yang jaya, tanpa pamrih dan tak berkesudahan. Berusahalah mengenal Kristus dan mengikuti Dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pandanglah para katekumen ini dengan kasih sayang-Mu. Mereka sudah ditandai dengan salib Kristus. Semoga berkat kekuatan salib itu, mereka semakin mengenal Kristus dan mendalami ajarannya dengan tekun dan setia. Bimbinglah mereka untuk masuki kehidupan baru sebagai murid-murid Yesus. Demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saya sekarang menyatakan dengan resmi bahwa saudara-saudari telah menjadi katekumen di Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Paroki Katedral Jakarta. Semoga langkah awal untuk menjadi murid Yesus yang sejati akan berlanjut sampai akhir nanti. Saudara-saudara terkasih, berkat bimbingan Tuhan sendiri, saudara sekalian telah dilantik menjadi katekumen. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang memanggil kita semua. Semoga Bapa kita di surga dengan bantuan Roh Kudus terus memperkenalkan dan mengubarkan semangat kasih Kristus kepada para katekumen. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka bertumbuh dan mendekatkan diri mereka pada Yesus dengan hati yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita yang hadir di sini juga dapat memberikan dukungan dan teladan yang baik selama masa katekumenat mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka semakin terlibat dalam kegiatan dan hidup umat gereja, sehingga mendapatkan pengalaman yang baik lewat kesaksian hidup umat beriman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka dan kita semua semakin menaruh perhatian pada kaum papa tertindas dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka semakin tekun persiapkan diri untuk menerima rahmat sakramen inisiasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa kami untuk para katekumen yang telah Engkau pilih dan Kau berkati ini. Sertailah langkah-langkah hidup mereka dan berkatilah kerinduan-kerinduan mereka. Semoga Engkau semakin mendekatkan mereka pada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu telah kami terima roti dan anggur yang kami persembahkan padamu. Inilah hasil dari bumi, pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan ampuni dosaku. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Bapa Allah yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan di hadirat-Mu menjadi bekal perjalanan ziarah kami dan kelak mendatangkan anugerah penebusan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ya Bapa, Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak dombalah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut mengantar kita semua ke dalam kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Mulia, semoga perjamuan yang kami lakukan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami mendambakan harta surgawi dalam perjuangan di dunia ini sampai akhir nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara sekalian, seluruh keluarga dan semua orang yang kita doakan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.